Pada saat itu, pintu kamarnya tiba-tiba didorong terbuka. Dalam berjalan Arkan dengan nampan dengan semangkuk mie panas mengepul. Dia memberi Kinan senyum hangat, kebalikan dari pria yang dilihat Kinan tadi pagi. Nada suaranya penuh perhatian dan kelembutan. "Sheila, kenapa kamu tidak turun untuk makan malam? Kamu baru saja keluar dari rumah sakit, jadi kamu harus merawat tubuhmu itu. Aku menyuruh Bibi Ratih memasakkanmu semangkuk mie ini, makanlah selagi masih panas." Arkan berjalan mendekat dan meletakkan nampan di depannya. Kinan baru kemudian menyadari bahwa malam telah tiba. Perutnya keroncongan tapi perutnya melilit saat melihat semangkuk mie ini. "Apakah kamu tidak lapar? Ayo, makanlah." Arkan penuh dengan senyuman, tetapi Kinan dengan mudah melihat melalui sandiwaranya. Pria itu tidak bisa dipercaya. Apakah dia pikir Kinan akan menerima perubahan sikapnya yang tiba-tiba seperti pagi hari tidak terjadi? Atau apakah Sheila benar-benar orang yang bodoh? "Kenapa kamu tidak makan? Apakah karena kamu masih marah padaku? Atau kamu hanya memandang rendah diriku?" Arkan memainkan perannya dengan efek yang mengerikan. Pertanyaan berubah menjadi perintah saat ekspresinya menjadi penuh dengan kekejaman. "Aku menyuruhmu makan. Apakah kamu tuli? Keluar!" Perintah Kinan bahkan tanpa memandangnya. "Aku akan makan mie-nya, tapi tidak saat kamu masih ada. Wajahmu merusak selera makanku." "Apa katamu?" Nada bicara Arkan menjadi semakin mengancam. "Aku suamimu dan kau berani mengatakan wajahku merusak seleramu? Jika kamu masih menginginkannya, keluarlah." Kinan berkobar, sama sekali tidak takut padanya. Arkan terkejut dengan ledakan tiba-tiba ini. Dia menyipitkan matanya sebagai wanita yang adalah istrinya dan menyadari wanita itu berbeda. Ketakutan di matanya setiap kali dia ada, dan sekarang ada keganasan di dalamnya. Bisakah percobaan bunuh diri benar-benar menjadi pengalaman yang mengubah hidup sehingga menghilangkan rasa takut? Arkan takut karena jika dia benar-benar melakukan bunuh diri lagi, maka dia bisa mengucapkan selamat tinggal pada hal itu. Karena dia memiliki keberanian untuk melakukannya sekali, tidak ada yang menghentikannya untuk melakukannya lagi. Dia menekan amarahnya dan menawarkan senyum patuh. "Baiklah, jika itu akan membuatmu merasa lebih baik, maka aku akan pergi. Ngomong-ngomong, kapan kamu akan memberiku hal yang kamu janjikan? Bagaimana setelah kamu selesai makan? Tujuan macam apa yang dimiliki pria ini sehingga dia rela melakukan kekerasan fisik untuk mendapatkan barang dari Sheila? Mungkinkah dia juga tahu tentang proyek Galaksi? Apakah dia salah satunya?" Kinan berbalik untuk menatapnya. "Aku punya pertanyaan. Mengapa kamu begitu ngotot untuk mendapatkan barang milik ayahku? Apa manfaatnya bagimu?" Kinan bertanya langsung. Arkan menjawab dengan senyum ramah. "Kamu tidak perlu tahu mengapa aku menginginkannya. Aku pernah melihat benda itu dan tahu itu memiliki nilainya sendiri. Lagi pula, itu tidak berharga bagimu, jadi mengapa tidak memberikannya kepadaku? Aku berjanji akan memperlakukanmu seperti putriku yang manja jika kamu melakukannya." Kinan merasa kedinginan dengan janji itu. Pria itu pasti berbohong. Kinan mengangguk. "Bisakah kamu meninggalkanku sendirian malam ini? Aku butuh kedamaian dan ketenangan untuk mengambil keputusan." Mata Arkan bersinar dengan kegembiraan. Dia menekan kegembiraannya yang jelas dan berkata, "Kalau begitu, aku akan meninggalkanmu. Aku akan kembali besok pagi. Mimpi indah dan selamat malam." Arkan mengambil kepergiannya setelah itu. Dia bahkan cukup perhatian untuk menutup pintu di belakang dirinya. Kinan dengan cepat pergi untuk mengunci pintu. Ada sedikit ketakutan di wajahnya. "Aku tidak bisa lama-lama di tempat ini. Arkan terlalu berbahaya. Siapa yang tahu apa yang mungkin dia lakukan untuk memaksakan hal itu?" Namun, melarikan diri bukanlah pilihan yang valid. Dia berada dalam tubuh yang secara sah adalah istri Arkan.
Dia memiliki hak untuk memanggil polisi jika dia memutuskan untuk lari dan menyalahkan kesehatan mentalnya yang buruk. Satu-satunya solusi adalah membuatnya menceraikannya. Ini, Kinan percaya, adalah keinginan Sheila juga. Dia akan membantunya mewujudkannya. Dengan rencana kasar, Kinan duduk untuk makan mie. Dia tidak bisa bekerja dengan perut kosong. Dia merasa lebih baik dengan beberapa makanan di tubuhnya, tetapi dia masih relatif lemah mengingat dia baru saja bangun dari sakit yang lama. Namun, dia percaya pikiran di atas tubuh. Dia menguatkan tekadnya dan melanjutkan rencananya. Langkah pertama adalah mengetahui segalanya tentang pria ini. Arkan adalah orang kaya Nouveau generasi kedua yang klasik. Dia mewarisi bisnis anggur merah keluarganya, tetapi perusahaan itu mandek di tangannya. Beberapa tahun yang lalu, bahkan menghadapi ancaman kebangkrutan tetapi menerima bantuan keuangan dari perusahaan internasional pada menit terakhir. Namun, ini tidak melakukan apapun untuk merevitalisasi bisnisnya. Oleh karena itu, Arkan mencoba memperluas pasarnya dan dengan hadirnya World Wide Web, langkah logis berikutnya adalah platform online. Arkan baru-baru ini telah menggunakan sebagian besar aset perusahaannya untuk fokus pada kesadaran dan peningkatan merek karena dia mencoba menawar untuk bekerja sama dengan kerajaan internet Antajaya Group. Tawaran itu berada di tengah negosiasi. Bibir Kinan melengkung menjadi senyuman ketika dia melihat informasi ini. Dia telah menemukan cara untuk mengakhiri status perkawinan Arkan dan Sheila. Namun, cara ini memiliki risiko. Pertama, dia harus meyakinkan Vano bahwa dia adalah Kinan. Setelah dia mendapatkan kepercayaannya, segalanya akan lancar. Dengan pemikiran itu, Kinan mulai meretas ke server keluarga Dirgantara, berharap menemukan komputer pribadi Vano. Sementara itu, Vano sedang berada di ruang kerjanya, melihat-lihat emailnya. Setelah Kinan dipindahkan dari rumah sakit, dia mengikutinya dan pindah ke rumah tua keluarga Dirgantara. Karena kondisi nenek Susan, mereka memiliki akses yang mudah ke dokter dan perawat sehingga mereka dapat memberikan dukungan terbaik untuk membantu pemulihan Kinan. Namun, Kinan masih tidak sadarkan diri meskipun setengah bulan telah berlalu. Vano tidak tahu bagaimana dia bisa bertahan selama setengah bulan terakhir. Tapi dari sudut pandang orang lain, Vano masih sama. Dia menjalani pekerjaan dan kehidupannya seperti biasa. Satu-satunya perbedaan adalah Vano menjadi lebih pendiam dari biasanya. Dia sudah menjadi orang yang pendiam sebelum ini dan kejadian baru-baru ini hanya membuatnya mundur lebih jauh ke dalam dirinya sendiri dan menjauh dari hubungan manusia. Vano tampak mencurahkan seluruh energinya ke dalam pekerjaannya. Hanya ada 24 jam sehari dan dia bekerja selama 15 jam. Itulah sebabnya dia masih memeriksa korespondensi pekerjaannya meskipun sudah larut malam. Ketika Vano menelusuri kotak suratnya dengan cara yang hampir mekanis, komputernya membunyikan alarm, memperingatkannya bahwa peretasan eksternal telah terdeteksi. Vano langsung fokus. Siapa yang meretas komputerku? Komputernya dilengkapi dengan sistem pertahanan terbaik. Dia yakin tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa meretasnya. Kejutan Vano tidak menghentikannya untuk segera meluncurkan tindakan balasannya. Lawannya sepertinya bisa memprediksi gerakannya. Setiap serangan baliknya dijatuhkan dan lawannya terus melakukan serangan gencar. Vano mengerutkan kening. Jumlah orang yang bisa menyaingi dia dalam kemampuan meretas bisa dicantumkan di jarinya. Salah satunya adalah mantan istrinya, 001, yang pernah dengan sempurna menangkis serangan peretasannya. Lawannya saat ini tampaknya berada di level yang sama dengan Kinan. Alis Vano berkerut karena khawatir dan penasaran. Siapa orang ini dan apa yang dia inginkan? Dia telah ditemukan, jadi secara logis, dia seharusnya melakukan retret taktis, jadi, kenapa dia tidak?
Mengapa orang ini begitu ngotot meretas komputer ini? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.